Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Wong Kaum 88. Di video kali ini kita akan menyimak kisah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pribadi istimewa sang pemilik ilmu laduni. Sebelum menyimak lebih lanjut, mohon dukungan untuk channel ini dengan cara mensubscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Sahabat Wong Kaum, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi merupakan putra dari Kiai Usman Al-Ishaqi. Beliau mengasuh pondok pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Kelurahan Kedinding Lor terletak di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Di atas tanah kurang lebih 3 hektar berdiri pondok pesantren Al-Fitrah yang diasuh Kiai Ahmad Asrori, putra Kiai Usman Al-Ishaqi. Nama Al-Ishaqi dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri, karena Kiai Usman masih keturunan Sunan Giri. Semasa hidup, Kiai Usman adalah mursyid tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Dalam dunia Islam, tarekat Naqsabandiyah dikenal sebagai tarekat yang penting dan memiliki penyebaran paling luas. Cabang-cabangnya bisa ditemukan di banyak negeri antara Yugoslavia dan Mesir di belahan barat, serta Indonesia dan Cina di belahan timur. Sepeninggal Kiai Usman tahun 1984, atas penunjukan langsung dari Kiai Usman, Kiai Ahmad Asrori meneruskan kedudukan mursyid ayahnya. Ketokohan Kiai Asrori berawal dari sini. Tugas sebagai mursyid dalam usia yang masih muda ternyata bukan perkara mudah. Banyak pengikut Kiai Usman yang menolak mengakui Kiai Asrori sebagai pengganti yang sah. Sebuah riwayat menceritakan bahwa para penolak itu pada tanggal 16 Maret 1988 berangkat meninggalkan Surabaya menuju Kebumen untuk melakukan baiat kepada Kiai Son Haji. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana sikap Kiai Asrori terhadap aksi tersebut, namun sejarah mencatat bahwa Kiai Asrori tidak surut. Ia mendirikan pesantren Al-Fitrah di Kedinding Lor, sebuah pesantren dengan sistem klasikal yang kurikulum pendidikannya menggabungkan pengetahuan umum dan pengajian kitab kuning. Ia juga menggagas Al-Hidmah, sebuah jamaah yang sebagian anggotanya adalah pengamal tarekat-tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Jamaah ini menarik karena sifatnya yang inklusif. Ia tidak memihak salah satu organisasi sosial manapun. Meski dihadiri tokoh-tokoh ormas politik dan pejabat negara, majelis-majelis yang diselenggarakan Al-Hidmah berlangsung dalam suasana murni keagamaan, tanpa muatan-muatan politis yang membebani. Kiai Asrori seolah menyediakan Al-Hidmah sebagai ruang yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menempuh perjalanan mendekat kepada Tuhan tanpa membedakan baju dan kulit luarnya. Pelan tapi pasti, organisasi ini mendapatkan banyak pengikut. Saat ini diperkirakan jumlah mereka jutaan orang, tersebar luas di banyak provinsi di Indonesia hingga Singapura dan Filipina. Dengan kesabaran dan perjuangannya yang luar biasa, Kiai Asrori terbukti mampu meneruskan kemursidan yang ia dapat dari ayahnya. Bahkan lebih dari itu, ia berhasil mengembangkan tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah ke suatu posisi yang mungkin tak pernah ia bayangkan. Kiai Asrori adalah pribadi yang istimewa, pengetahuan agamanya dalam, dan karisma memancar dari sosoknya yang sederhana. Tutur katanya lembut namun seperti menerobos relung-relung di kedalaman hati pendengarnya. Menurut keluarga dekatnya, sewaktu muda Kiai Asrori telah menunjukkan keistimewaan. Mondoknya tidak teratur. Ia belajar di Rejoso 1 tahun, di Pare 1 tahun, dan di Bendo 1 tahun. Di Rejoso, ia malah tidak aktif mengikuti kegiatan ngaji. Ketika hal itu dilaporkan kepada pimpinan pondok, Kiai Musta'in Romli, ia seperti memaklumi. Biarkan saja, anak macan akhirnya jadi macan juga. Ya, meskipun belajarnya tidak tertib, yang sangat mengherankan, Kiai Asrori mampu membaca dan mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dengan baik. Di kalangan pesantren, kepandaian luar biasa yang diperoleh seseorang
tanpa melalui proses belajar yang wajar semacam itu sering disebut ilmu laduni atau ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah Kiai Asrori mendapatkan ilmu laduni? Sepenuhnya adalah rahasia Tuhan. Wallahu a'lam. Ayahnya juga kagum atas kepintaran anaknya. Suatu ketika Kiai Usman pernah berkata, "Seandainya saya bukan ayahnya, saya mau kok ngaji kepadanya." Barangkali itulah yang mendasari Kiai Usman untuk menunjuk Kiai Asrori bukan kepada anak-anaknya yang lain yang lebih tua sebagai penerus kemursidan Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Padahal saat itu Kiai Asrori masih relatif muda, 30 tahun. Jika dirunut, Kiai Ahmad Asrori memiliki darah keturunan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-38, yakni Ahmad Asrori putra Kiai Usman Al-Ishaqi. Namanya dinisbatkan kepada Maulana Ishaq ayah Sunan Giri, karena Kiai Usman masih keturunan Sunan Giri. Kiai Usman berputra 13 orang. Sahabat Wong Kaum, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.